Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang Pulau Jawa sekarang itu lagi memanas, lagi ontran-ontran, dan ini gak hanya dari ujung kulon sampai ke ujung timur, tapi juga akan meluas ke pulau-pulau yang lain. Dan bagian timur Indonesia itu udah seringkali yang namanya bentrok ataupun rusuh, dan Kalimantan juga udah memanas, Sumatera, Medan juga udah memanas. Kalau kalian nanya nih, kenapa bisa seperti ini? Sebelum Pilpres aku udah sering ngomong bahwa kalau pemimpin dari militer itu segala kebijaksanaannya pasti nggak akan menguntungkan rakyat kecil. Kenapa? Karena orang yang militer pasti akan mendahulukan orang-orang yang ada di militer juga. Berbeda dengan kalau pemimpin dari sipil, otomatis dia akan berpihak pada rakyat karena dia juga berasal dari rakyat. Itu yang membedakan antara seorang pemimpin yang dari rakyat biasa ataupun dari sipil dengan seorang pemimpin yang dari politikus ataupun dari militer. Kalau militer itu pasti diajari dengan keras, dibentuk dari fisik, mental pun keras untuk meladeni musuh, bersiap tempur di medan laga. Berbeda dengan karakter orang sipil ataupun rakyat. Biasanya orang sipil atau rakyat itu akan lebih penuh kasih sayang, lebih empati, ataupun lebih memahami apa yang rakyat inginkan. Itu kenapa kalau pemimpinnya dari sipil, dari rakyat, tidak akan terlalu membawa unsur kekerasan di dalam pemerintahannya. Kalian tahu mulai SBY banyak bencana alam, dari militer juga, dan Prabowo ini juga nggak lepas dari ontran-ontran, padahal dia baru mulai nih jadi presidennya. Soeharto kalian tahu di zamannya berdarah-darah Indonesia. Kalau aku pengen ngomong terus apa yang harus dilakukan, jangan kebanyakan tingkah, jangan kebanyakan ngomong. Kalian salah langkah atau salah tindakan ataupun salah ngomong, itu akan membakar kemarahan rakyat lagi. Ketika rakyat udah marah, jangan nanya, malah itu akan menambah ontran-ontran yang udah ada ini. Orang seperti Megawati, Prabowo, Jokowi, apalagi Gibran, mau Anies atau siapapun, nggak akan bisa meredam gejolak yang udah ada ini. Karena apa? Karena mereka nggak memahami rakyat kecil. Mereka hanya pinter teori, tapi prakteknya nol. Sama seperti ontran-ontran Jawa ini. Kalau ontran-ontran di Pulau Jawa, berarti hanya orang Jawa yang bisa meredam. Tapi kita lihat jagonya siapa yang muncul. Tapi kalau kalian berpikir ontran-ontran ini bisa diredam orang seperti Megawati, Puan, Prabowo, ataupun yang lainnya, kalian salah besar. Biasanya yang keluar itu orang yang nggak diduga sama kalian semua. Akan banyak bermunculan ibaratnya tokoh-tokoh baru, sama seperti 98. 98 itu ada wajah baru seperti Amin Rais dan lain-lainnya. Sama seperti sekarang ini, kita ini hanya mengulangi sejarah yang dulu itu. Jadi ibaratnya politik yang namanya dinasti, politik dinasti ini udah nggak ada tempat lagi, udah hancur. Karena apa? Kalian udah lihat sendiri akibat dari politik yang seperti ini. DPR, MPR itu bukan sebagai wakil rakyat, tapi lebih ke wakil partai politik.
Presiden juga hanya dikendalikan oleh orang-orang politik, ketua umumnya. Jadi nggak mewakili rakyat sama sekali. Dan itu pelajaran berharga buat kita di masa ini. Kita hanya mengulang sejarah 9865. Kenapa kok saya tahu? Karena saya udah masuk beneran di sosial politik. 98 saya juga udah masuk. Itu kenapa saya mendukung Amin Rais dulu. Nggak taunya Amin Rais lah yang melengsarkan Gus Dur bersama Megawati. Itu kenapa sampai detik ini saya itu nggak ikut parpol manapun ataupun nggak milih. Kenapa? Karena udah saya tahu sepak terjangnya seperti apa. Nggak akan membawa hasil untuk perubahan Indonesia. Itu kenapa saya milih ke sosial politik lagi, walaupun lewat media sosial, karena memang saya nggak ada di Indonesia. Tapi secara pemikiran, kata-kata, kita bisa membawa perubahan juga. Kalau biasanya kalian itu melihat perempuan itu sebagai pasangan, tapi aku pengen nunjukin nih sebagai perempuan Jawa nih, yang berdiri di antara banyak laki-laki, tapi laki-laki ini akan menghargai kita, segan sama kita, bukan karena mereka melihat itu kita membuka aurat, kita memperlihatkan kemuliaan tubuh kita, kecantikan tubuh kita, ataupun kita terlihat bodoh di depan mereka. Enggak. Ingat, ada Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, ada Laksamana Malahayati, dan ada Tribuana Tunggadewi. Mereka itu perempuan, pemimpin dari ribuan laki-laki di medan perang. Untuk apa? Untuk melindungi perempuan dan anak-anak, menjamin keselamatan mereka. Jadi ini yang aku pengen buktikan, bahwa aku perempuan juga, aku sama seperti mereka, bahwa ketika aku berdiri di antara para lelaki itu, mereka akan menghargai, akan menghormati, bahkan akan rela berjuang bersama. Karena apa? Karena memang aku punya kualitas, aku punya pemikiran yang lebih baik lagi. Untuk siapa? Untuk generasi kita yang akan datang. Karena apa? Karena rata-rata cewek itu nggak tertarik pada dunia politik kepemimpinan. Mereka lebih suka gosip, shopping, ngomongin orang dan hal-hal yang nggak bermanfaat. Tapi aku pengen sebagai orang Jawa yang mewarisi tradisi luhur nenek moyang kita, dengan perempuan-perempuan hebatnya, aku pengen nih berdiri di antara laki-laki itu sebagai pejuang bersama mereka. Walaupun saat ini aku nggak ada di Indonesia, tapi lewat media sosial aku bisa sharing pemikiran ataupun apa sih yang aku dapetin petunjuk dari Tuhan. Agar apa? Agar membawa perubahan untuk Indonesia. Perubahan Indonesia itu nggak cukup hanya pakai teori, ngopi bareng, diskusi, ngomongin A sampai Y, kebanyakan teori. Tapi perubahan Indonesia butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan mental kuat. Kita nggak takut mati. Karena apa? Karena ini untuk generasi yang akan datang. Kita yang memulai. Nggak ada istilah DPR, MPR, partai politik powerful. Kekuasaan tetap ada di tangan rakyat atau di tangan wong cilik. Tidak akan berdiri sebuah kerajaan atau republik atau negara tanpa rakyat. Ini yang aku tekankan. Kalau aku udah ngomongin tentang sosial politik, berarti kita memang udah ditakdirkan nih perubahan besar di Indonesia. Kalau dulu mungkin 98 tokohnya Amin Rais, mungkin sekarang bisa saya, bisa kamu, ataupun yang lainnya. Kalau kalian punya pemikiran, punya kecerdasan, dan kalian punya itikat yang baik, niat yang baik untuk membawa perubahan kepada Indonesia. Indonesia itu butuh orang-orang yang mau membawa perubahan. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan aku doakan yang sakit cepat sembuh, yang belum dapat kerjaan, dan terima kasih yang udah
like ataupun yang udah dukung aku di YouTube, di Facebook. Terima kasih banyak. Tanpa kalian aku itu bukan siapa-siapa. Terima kasih dan sampai jumpa.